Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah Yaumul Itsnain Lailatul Tsulatsa 23 Desember 2024 bertepatan dengan malam ke-22 dari Jumada Al-Akhirah 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan kitab syarah dari As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, yang mana kita masuk kepada Musnad Ubay ibnu Ka'ab dan kita masuk kepada hadis nomor 10. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa Abdullah bin Ahmad bin Zawad al-Musnad hadatsana Muhammad bin Syaibah hadatsana Abu Hafs al-Abbar an Amash an Talha wa Zubair an Zar an Sa'id bin Abi Rahman an Abi an Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi sabbihi ismi rabbikal a'la wa qul la ilaha kafirun wa qul huwallahu ahad. Bismillah. Qala Abdullah bin Ahmad rahimahullah ta'ala حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن طلحة وزبير عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن حمزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Bismillah. Qala al-Imam al-Muqbil al-Wadi'i rahimahullah qala Abdullah ibn Ahmad fi Zawad al-Musnad haddatsana Uthman ibn Abi Syaibah haddatsana Abu Hafs al-Abbar an al-A'mash an Talha wa Zubair an Dar an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Hamzah an abihi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi sabbi ismi rabbikal a'la wa qul ya al-kafirun wa qul huwallahu ahad. Bismillah. Qala Abdullah bin Ahmad fi Zawad al-Musnad haddatsana Uthman ibn Abi Syaibah haddatsana Abu Hafs al-Abbar an A'mash an Talha wa Zubair عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله قال عبد الله بن أحمد في زوال المسند حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو حفص الأبار عن الأعمش عن طلحة وزبير عن ذر عن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير بسبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا أبو حفص الأخبار عن الأعمش عن طلحة وزبير عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن حمزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. Bismillah. Qala al-Imam Muqbil rahimahullah ta'ala qala Abdullah ibn Ahmad fi Zawaid al-Musnad haddatsana Uthman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Hafs qala 'an al-A'mash an Talha wa Zubair an Dar عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي عبزة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah qala Abdullah ibn Ahmad fi Zawaid al-Musnad haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah haddatsana Abu Hafiz al-Akbar an al-A'mash an Talha wa Zubair an Dar an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abi Abza an abihi an Ubay bin Ka'ab qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi sabbi ismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bismillah qala ma'alif rahimahullah qala Abdullah bin Ahmad haddathana Utsman bin Abi Syaibah haddathana Abu Hafiz al-Abbar an al-A'mash an Talha wa Zubair an Dar an Sa'id bin Abdurrahman bin Abza an Nabihi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi sabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bismillah qala mu'allif rahimahullah ta'ala qala Abdullah bin Ahmad fi Zawaid al-Musnad hadatsana Utsman bin Abi Syaibah hadatsana Abu Hafiz al-Bad an al-A'mash an Talha an Zubair an Zar an Sa'id bin Abdurrahman ibn Abza an abihi an Ubay bin Ka'ab inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru marabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Bismillah. Alhamdulillah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi musnadihi haddatsana Attab bin Ziyad haddatsana Abdullah yakni Ibn al-Mubarak haddatsana Musa bin Uqbah an Abdurrahman ibn Zaid ibn Uqbah an Anas ibn Malik qala kuntu ana wa Ubay ibnu Ka'ab wa Abu Talhah julusan fa akalna lahman wa khubzan summa da'awtu biwadu'in faqala lima tatawadda'u faqultu li hadha ta'am alladhi akalna faqala atawadda'u minat thayyibat lam yatawadda man huwa khairun minka. Maka di dalam hadis ini sebelum kita masuk kepada matan, kita masuk kepada perawi hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan ini dinukilkan oleh Syekh kami di dalam kitabnya Sahih al-Musnad. Maka Imam Ahmad huwa Ahmad ibnu Hanbal yang mana nama aslinya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Dan Imam Ahmad ini imam ahli sunnah yang masyhur di dalam permasalahan fitnah Al-Quran. Maka di sini dia imam sunnah dan juga imam dari ulama ahli hadis. Beliau mempunyai hafalan yang sangat kuat dan beliau menghafal hadis-hadis yang sangat banyak. Maka kitab Sahih al-Musnad, kitab Musnad Imam Ahmad sangat banyak sekali, sekitar 20.000 hadis. Maka Imam Ahmad meriwayatkan dari gurunya dan dia di Tobaqah yang ke-10. Dan Tobaqah yang ke-10 Tobaqah yang sudah keluar dari Itba'ut Tabi'in. Dan dia termasuk di Tobaqah gurunya Imam Al-Bukhari yang sangat banyak. Imam Al-Bukhari guru-gurunya di zaman Imam Ahmad sangat banyak, seperti Abul Yaman, Tobaqah ke-10, Musaddad ibnu Musarhad, Tobaqah yang ke-10 dan yang lainnya. Berkata Imam Ahmad kepada gurunya, haddatsana Attab bin Ziyad. Maka Attab ibnu Ziyad rawi yang thiqah. Haddatsana Abdullah yakni Ibn al-Mubarak. Maka Abdullah Ibn al-Mubarak ma'ruf
Dia adalah Al-Handhali, dan makna Al-Handhali Al-Marwazi, maka dia dari negeri Maru yang sekarang di Iran. Maka dia dari orang-orang Al-Maru atau Persia di zaman dulu. Maka Abdullah ibn Mubarak mempunyai keutamaan yang sangat besar, bukan hanya di ilmi hadis. Adapun dari segi hafalannya dan ilmunya tidak butuh dipertanyakan lagi. Namun di sana para ulama memuji dia dari berbagai perkara, bahwa dia adalah seorang tauladan dari para ulama. Maksudnya antara ilmu dengan amal maka sangat berkonsekuensi sekali. Maka berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Abdullah ibn Mubarak hidup di tabaqah yang ke-8. Tabaqah dari Itba'ut Tabi'in. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, inilah astahi min umri kulli an akuna sanah misla Ibn al-Mubarak, fama aqdiru an akuna wala salasati ayyam. Lihat bagaimana para ulama merasakan tawadhu, merasakan dirinya itu tidak ada apa-apanya dibanding dari ulama yang lain. Sufyan Ats-Tsauri yang digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Maka apa dia katakan? Bahwa aku sangat berharap bahwa diberikan umurku 1 tahun dan aku melaksanakan dalam 1 tahun itu seperti Abdullah ibnu Mubarak melaksanakan dari umurnya. Maka dikatakan, dan aku tidak mampu bahkan 3 hari diberi waktu untuk seperti Abdullah ibnu Mubarak. Maka di sini menunjukkan Abdullah ibnu Mubarak tadi kami sebutkan bukan hanya di ilmil hadis dari pujian para ulama, tapi dari segi amal dan tatbik ilm. Dan begitu pun Ibnu Uyainah, Sufyan juga yang hidup di zamannya, mengatakan nadartu fi amri sahabah wa amri Abdillah fama ra'aitu lahum alaihi fadlan illa bisuhbatihi min nabi wa ghazwahum ma'ahu. Maka jika aku melihat kepada tarikh dari para sahabat dengan tarikhnya kehidupan Abdullah ibnu Mubarak, maka tidaklah aku lihat perbedaan kecuali keutamaan sahabat duduk bersama Nabi, meriwayatkan dari Nabi, dan berperang membela Nabi. Ini saja yang tidak dipunyai Ibnul Mubarak, menunjukkan bahwa akhlak Ibnul Mubarak, amal Ibnu Mubarak seperti para sahabat yang hidup di zaman dulu. Namun bedanya Ibnul Mubarak tidak mempunyai Nabi, maksudnya tidak hidup duduk bersama Nabi dan berperang bersama Nabi. Namun di sini dia mempraktekkan apa-apa yang seperti para sahabat lakukan. Berkata Aswad ibnu Salim, kana Ibnul Mubarak imaman yuqtada bihi, bahwa dia Ibnul Mubarak itu imam yang dijadikan panutan untuk kaum muslimin. Kana min asbatin nas fi sunnah, dan dia orang yang paling kuat melaksanakan sunnah. Maka menghidupkan sunnah, lihat Ibnu Mubarak dulu menghidupkan sunnah-sunnah yang dimatikan. Maka jangan dikira bahwa perkara ini adalah gampang. Ini adalah berat. Seperti kalian melaksanakan sunnah-sunnah yang termatikan di zaman now. Maka perkara yang berat ini sampai sekarang dipuji. Dan beliau telah melewati kita 1000 tahunan yang lalu. 1200 tahun yang lalu.
Maka sampai sekarang khobarnya dia mengikuti sunnah, menghidupkan sunnah sampai kepada kita. Ini dalil apa ya ikhwah? Ikhlas lillah. Maka jika kalian menghidupkan sunnah ikhlas, bangun, melaksanakan adzan awal, ikhlas untuk Allah. Di masjid-masjid lain mereka bangun para marbot, namun menyetel Al-Quran. Padahal mereka kalau adzan di waktu itu, jam 4, waktu adzan. Namun mereka tidak mengetahui sunnah, wala ingin menghidupkan sunnah. Maka kita di sini bangun jam itu dan melaksanakan adzan, setiap malam ada tugasnya. Jazakumullahu khaira. Jika kalian ikhlas, wallahu a'lam, next generation dari anak-anak kita akan mengetahui keadaan kita. Dari mana? Dari Allah. Seperti dijaga khobar-khobar yang baik dari para ulama terdahulu, dikarenakan Allah menginginkan bahwa mereka diketahui dari keikhlasan mereka tentunya. Karena min asbatinas fi sunnah, dia orang yang paling kuat menghidupkan sunnah. Idza ra'aita rajulan yagmazu ibnal mubarak fatahimhu alal islam. Maka ini kaidah bagi mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah, kemudian ada orang yang membicarakannya. Oh, dia itu melaksanakan bid'ah, salat dengan sandal. Oh, dia melaksanakan bid'ah begini dan begitu. Maka tuduhlah orang yang mengatakan dia melaksanakan bid'ah Ibnul Mubarak ini adalah orang yang bukan mumpuni keislamannya, baik dia ahlul bid'ah atau yang lainnya. Maka ini menjadi patokan. Barang siapa seseorang yang menghidupkan sunnah di atas dakwah ahli sunnah, kemudian orang mengatakan memburukkannya, dia ikut partai ataupun dia melaksanakan kebid'ahan demikian dan demikian, maka justru bumerang akan kembali kepadanya. Semua orang akan mengatakan, siapa orang yang mengatakan dai sunnah ini? Dilihat dia sholatnya di mana, belajarnya di mana, ngajinya di mana, maka akan menjadi bumerang kepadanya. Maka di sini pun dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang berbicara kepada Abdullah ibn Mubarak tentang permasalahan sunnah ataupun ibadahnya, dicela Abdullah ibn Mubarak, maka orang yang mencelaknya dicela dari dipertanyakan agamanya. Maka ini kaidah, orang-orang yang mencela ulama ahli sunnah, dai-dai ahli sunnah yang sudah jelas, maka dipertanyakan. Justru yang mengatakan ini siapa? Qala Nasa'i la na'lam fi asri Ibnil Mubarak ajal min Ibnil Mubarak wala ajal minhu wala ajma'u li kulli khoslatin mahmudah minhu. Berkata An-Nasa'i, aku tidak pernah mendapati di zaman Abdullah Ibnul Mubarak orang semulia Ibnul Mubarak dan yang lebih agung dari dia. Dari apa-apa yang dia lakukan, dikumpulkan semua amalan-amalan yang baik, semuanya ada di Ibnul Mubarak. Maka Ibnul Mubarak selain dari ilmu juga amalan. Amalan apa? Bukan hanya sekedar amalan puasanya, sholatnya, infaknya. Dia orang yang dermawan, menginfakkan harta dan mengajar dari ilmu-ilmu yang ada. Bukan hanya itu, bahkan apa? Perang dengan orang kafir. Maka dia pahlawan dan pemberani. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, dikatakan oleh Abduh ibnu Sulaiman Al-Marwazi, sama-sama dari Marwazi, kunna sariyah ma'a Ibnul Mubarak fi biladir Rum, bahwa kami dulu pernah bersama Ibnul Mubarak berperang di negeri Rum. Pada zaman itu terjadi peperangan juga di zaman tabi'in, itba'ut tabi'in. Fasadafnal adu, maka kami bertempur
melawan musuh dari Romawi. Falammal taqa as-saffan, di saat bertemu kekuatan, kharaja rajulun minal adu fada'a ilal baraz. Makna baraz duel, satu lawan satu. Fa kharaja ilaihi rajulun, maka orang Romawi mengatakan, lawan, satu lawan satu, aku wakil dari kelompok Romawi. Maka akhirnya keluar dari kaum muslimin seorang juga, faqatalahu, langsung dibunuh orang Romawi ini. Suma akhar, kemudian datang duel lagi. Muslimin ini menang, membunuh kafir. Siapa lagi? Who is next? Kata Ibnu Mubarak, siapa lagi? Ada lagi yang berani? Maka keluar lagi satu, dibunuh lagi. Summa da'a ila baraz, kemudian duel lagi. Fa kharaja ilaihi rajulun, maka keluar lagi. Fataradahu sa'ah fata'anahu faqatalahu fazdahama ilaihi nas fanazartu faida huwa Abdullah ibnul Mubarak. Maka setelah semuanya mati, maka siapa dia yang menang tadi? Dia adalah Abdullah ibnul Mubarak, dan manusia mengurumuninya. Wa idha huwa yaktumu wajhahu bikammihi, maka dia menutup wajahnya seperti ninja. Fa akhadtu bi tarfi kammihi famadadtuhu fa idha huwa. Maka aku membuka dari wajahnya, ternyata dia Abdullah ibnul Mubarak. Maka inilah Abdullah ibnul Mubarak, seorang yang menjadi qudwah, selain dari ilmu juga amal. Maka lihat para ulama bagaimana mereka menyebutkan dari segi amalan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika aku diberi 1 tahun bisa mengamalkan amalan Ibnul Mubarak, sangat baik bagiku. Namun 3 hari pun tidak mampu. Maka dia dari segi harta menginfakkan hartanya. Dan dia dari segi keberanian melaksanakan perang jihad. Dan dia dari segi ilmu melaksanakan pengajaran ilmu, tentunya tanpa pamrih, mengajari manusia dengan ikhlas, tanpa biaya dan sebagainya. Alhasil itulah kehidupan Abdullah ibnul Mubarak. Dari segi sholatnya, dari segi puasanya, semuanya menjadi qudwah. Bahkan berkata Ibnu Uyainah bahwa kehidupan Ibnu Mubarak seperti kehidupan para sahabat, kecuali para sahabat duduk dengan Nabi, berjihad bersama Nabi. Ibnu Mubarak tidak berjihad bersama kaum muslimin dari kehidupan orang-orang tabi'i, itba'ut tabi'in, dan dia tidak duduk dengan para sahabat, yakni Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tidak. Dan sampai Imam An-Nasai mengatakan, aku tidak pernah mendapati orang semulia dia di zamannya dan sampai di zamanku. Imam An-Nasai termasuk dari murid Al-Bukhari, maka jauh jaraknya. Semenjak itu tidak ada orang seperti Abdullah ibnul Mubarak. Maka jika kalian ingin mulia seperti para salaf ini, mulai dari sekarang ikhlas untuk Allah dalam berbagai amalan. Kalian menghafal Al-Quran ikhlas, kalian belajar ikhlas, kalian sholat witir ikhlas, jangan harus dibangunkan. Kalian adzan awal menghidupkan sunnah ikhlas, kalian sholat dengan sandal ikhlas, kalian sholat mendapatkan takbiratul ihram dengan imam ikhlas, semuanya ikhlas. Maka kalian jika ikhlas untuk Allah, Allah akan mengangkat derajat kalian. Siap untuk ikhlas? Jangan, kenapa kamu bangun jam 4, nanti kalau enggak bangun dipukul. Alasannya dipukul. Kenapa kamu menghafal sekarang hadis untuk ditasmi dengan sanad, nanti kalau enggak hafal dipukul. Semuanya kembali ke sebabnya dipukul. Paham? Maka jangan seperti itu. Niatkan ikhlas. Kalian harus bersyukur, wallah, apa yang kita nasihatkan dari tadi kepada kalian itu datang dari hati kecil kita, agar kalian benar-benar menjadi
kelak da'i ilallah. Kalian tidak hanya duduk di sini setahun 2 tahun kemudian dikirim ke Yaman, kemudian hanya sekedar ilmu tanpa amal, ilmu tanpa adab, tidak. Maka awas di sini jika ada yang sekali lagi mencuri, masih mencuri, ataupun ada yang berbohong, keluar tanpa izin, kemudian berbohong, atau perkara-perkara yang buruk, sibuk main game, yang mempunyai HP, ada netnya, melihat perkara-perkara yang dilarang, maka itu semuanya jadi bumerang bagi kalian. Maka kalian mungkin akan dikeluarkan dari sini tanpa sebab, tanpa apa, kecuali Allah yang tahu. Tiba-tiba demikian dan demikian. Maka berapa dari kaum muslimin diharamkan dari tempat-tempat menuntut ilmu dari sebab-sebab perkara-perkara yang karena memang Allah menginginkan tidak pantas mungkin baginya ilmu, maka akan dikeluarkan dari tempat kebaikan. Dan ini adalah perkara yang musibah. Maka mulai dari sekarang ikhlaskan semua ibadah untuk Allah. Dan alhamdulillah pelajaran kita dari hadis-hadis kita menjelaskan tentang sanad. Dan bukan tujuannya mengetahui sanad itu seperti goyahnya adalah bisa menghukumi hadis, bukan hanya itu. Tapi apa? Mengetahui rawi-rawi yang terdahulu, mereka adalah orang-orang yang mumpuni ilmunya dan mumpuni akhlaknya, mumpuni sunnah mereka. Maka kita mempelajari biodata, biografi mereka, kita mendapatkan tauladan yang baik dari mereka. Itu tujuannya. Bukan hanya sekedar mengetahui si fulan sikoh atau dhaif, si fulan mudallis atau bukan, si fulan bagaimana hafalannya kuat atau pas-pasan. Bukan masalah itu saja. Seperti sekarang Abdullah ibn Mubarak bagaimana akhlaknya. Maka kita mengambil dan kita gibtoh, kita ingin seperti dia. Paham tum? Maka camkan ini. Kalian bersyukur mempelajari ilmu rijal. Dan bukan tujuannya hanya untuk nanti menghukumi hadis sahih sanadnya, bukan itu saja, tetapi mengambil dari suri tauladan mereka, para imam. Maka bersyukur sekali kalian belajar seperti apa yang kita pelajari, selain mengetahui ilmu rijal, mengetahui kedudukan rawi ini, juga mengetahui dan mentauladani rawi-rawi seperti Abdullah ibn Mubarak yang sangat mulia akhlaknya. Maka kalian ingin seperti dia. Maka inilah keutamaan belajar ilmu hadis dengan sanad, inilah keutamaannya. Kemudian meriwayatkan dari Musa ibnu Uqbah ibnu Abi Ayyash, yang mana dia adalah Al-Asadi Al-Qurashi Al-Madani. Dan dia hidup di Tabaqah yang kelima. Siapa Tabaqah yang kelima? Tabaqah As-Sugra minat tabi'in, yang mana kebanyakan mereka melihat 1 atau 2 dari para sahabat, hanya melihat. Dan kelompok di Tabaqah yang kelima ini yang masyhur adalah Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mash di Tabaqahnya, dan Al-Hakam ibnu Utaibah, dan juga Bayan ibnu Bishr, dan Ibrahim ibnu Maisarah At-Taifi, dan diantaranya rawi ini Musa ibnu Uqbah. Dan Musa ibnu Uqbah di sini wallahu a'lam dia rawi yang thiqah, telah dithiqahkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad mentausiknya, dan Imam Ibnu Ma'in mengatakan thiqah, dan Imam An-Nasai dan Abu Hatim semuanya mensiqahkannya. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, kana thiqatun qalilul hadis, bahwa dia dulu thiqah dan hadisnya sedikit. Maka di sini menunjukkan rawi ini thiqah. Maka dari sanad ini semua rawinya thiqah.
Bahkan Abdullah ibn Mubarak imam di atas derajat siqah. Kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Uqbah. Maka Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Uqbah juga al-Madani al-Ansari. Maka mulai dari tabi'in Musa ibnu Uqbah dan juga Abdurrahman ibnu Zaid, keduanya Madani. Dan kedudukan Abdurrahman ibnu Zaid al-Madani ini disebutkan qala Abu Hatim ma'ara bi hadithihi ba'sun au ba'san. Aku tidak melihat kepada hadisnya kecuali dia itu pas-pasan. Maka dari sini wallahu a'lam, hadis ini ada rawi yang shaduk. Maka hadis ini wallahu a'lam hadis yang hasan lidatih. Maka kita lihat apa ucapan Syekh kami Muqbil. Qala Syekhuna hada hadithun hasan. Nah, lihat Syekh kami Muqbil mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Maka ini hukum Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Dia menghukumi hadis ini pas-pasan, maksudnya di bawah dari derajat sahih, dan dia adalah hasan karena ada rawi yang pas-pasan. Siapa tadi? Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Uqbah. Mana dalilnya? Abu Hatim mengatakan ma'ara bi hadithihi ba's. Ma'ara bi hadithihi ba'san. Aku tidak melihat di hadisnya kecuali pas-pasan. Maka lafaz ini menunjukkan bahwa dia rawi yang shaduk hasanul hadis. Maka Syekh kami menghukumi hadis ini hasan. Lalu kalau hadis ini hasan, emang gimana? Kita katakan hadis hasan seperti hadis sahih dari pengamalan. Jadi diyakini kalau dia ilmu akidah. Hadis ini berhubungan dengan akidah, menceritakan tentang adab kubur misalnya. Menceritakan tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari akhir. Maka diimani. Hadis hasan diimani. Lalu jika dia fikih, berhubungan dengan muamalat, ataupun dengan fikih ibadat, seperti sholat, seperti puasa, seperti membayar zakat, maka diamalkan. Dan begitu pun jika dia berhubungan dengan muamalat, maknanya hubungan dengan manusia seperti hadis-hadis tentang nikah, hadis-hadis tentang jual beli yang berhubungan dengan manusia, maka diambil juga. Maka inilah dari hadis hasan, dia dari segi hukum sama seperti sahih. Lalu kenapa dikatakan hasan dan hakikatnya dia turun dari sahih? Dari segi ada rawi yang hafalannya pas-pasan, itu saja. Jadi rawinya hafalannya tidak sekuat dari hafalan imam seperti Abdullah ibn Mubarak, atau hafalan yang sebelumnya yakni muridnya Uqbah, yang Musa ibn Uqbah yang sikoh, disikohkan seluruh para ulama. Maka rawi ini turun sedikit. Dan faedah di sini, awas, intabih, dicatat dengan tinta emas. Bagaimana kita menghukumi hadis ini hasan, padahal tadi semua rijalnya thiqat? Itulah. Kita menghukumi hadis hasan, kita menghukumi hadis dhaif, kita menghukumi hadis ini matruk, dhaif jiddan, bahkan hadis ini maudhu, palsu. Itu semuanya kembali kepada cukup satu rawi ada padanya. Maka di sini contohnya lihat. Semua rawi di sini sikoh kecuali Abdurrahman ibnu Zaid. Dikatakan oleh Abu Hatim ma'ara bi hadithihi ba's. Jadi jatuh hadis itu kepada hasan karena satu orang ini. Fahim tum? Contohnya di dalam sanad ini. Semua rijalnya tadi sikot, dan ada rawi yang hasan dari Abdurrahman ibnu Zaid. Kemudian ada di rawi ini misal, tidak ada di rawi ini namun kita misalkan. Ada tadi rawi yang misalnya dhaif. Seperti siapa pinginnya misalnya dhaif? Abdurrahman ibni Zaid ibnu Aslam misalnya. Ada di situ rawi dhaif. Maka dihukumi apa hadis ini?
dihukumi dhaif. Loh, kenapa? Kan tadi sanad-sanadnya seperti Abdullah ibnu Mubarak imam, dan juga Musa ibnu Uqbah thiqah, dan juga ini Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Uqbah saduq. Kok dihukumi dhaif? Iya, karena ada satu rawi yang paling bawah derajatnya. Misalnya Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, atau ada Abdullah ibnu Lahiyah, atau ada Laits ibnu Abi Sulaim. Dari contoh-contoh rawi yang dhaif, maka hadis ini otomatis jatuh kepada dhaif. Lalu bagaimana dengan Abdullah ibnu Mubarak tadi? Tidak berpengaruh, hadis tetap dhaif. Jadi penghukuman kita hadis ini menjadi hasan, hadis ini menjadi dhaif, meskipun satu dari mereka yang paling turun, paling bawah, itulah hukumnya. Fahimtum? Idan al-hukmu fiman huwa anzal minal martabah. Contohnya lagi, sanad ini misalnya, ada rawi yang pemalsu hadis, ada rawi yang min arkanil kadzabin. Contohnya di sanadnya ada misal Ibrahim ibnu Abi Yahya. Maka siapa Ibrahim ibnu Abi Yahya? Berkata Ibnu Ma'in, min arkanil kadzabin. Dia dari rukun, dari asas para pendusta di zamannya. Maka dia masyhur sebagai pendusta. Maka jika ada di sanadnya tadi Ibrahim ibnu Abi Yahya, apa yang kita hukumi hadis ini? Meskipun ada Abdullah ibnu Mubarak, ada Abdurrahman ibnu Zaid yang saduq, tapi tadi ada Ibrahim ibnu Abi Yahya yang min arkanil kadzabin, kata Ibnu Ma'in, maka dia hukumnya hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Jadi tidak berpengaruh Abdullah ibnu Mubarak, tidak. Karena di sanadnya ada rawi yang pendusta tadi. Sehingga di sini kita mengetahui, wahai para bahisin, insyaallah para pembahas hadis, para pemeriksa hadis, kalian memeriksa sanad-sanad semuanya. Jika didapati gurunya Imam Ahmad thiqah, ya lihat lagi Abdullah ibnu Mubarak thiqah. Namun ada setelah itu Ibrahim ibnu Abi Yahya dan dia pendusta, maka jatuh semuanya hadis ini menjadi hadis yang palsu. Mafhum? Maka inilah kenapa Syekh kami menghukumi hadis ini hasan, dan kita pun sama menghukumi hadis ini hasan, padahal ada Abdullah ibnu Mubarak, padahal ada rawi yang thiqah tadi Musa ibnu Uqbah. Semuanya tidak dilihat kecuali yang paling rendah derajatnya. Taib, fahimtum? Maka hadis ini menjadi hasan. Sekarang setelah selesai dari sanad, kita masuk kepada matan. Maka kembali kepada matan. Berkata Anas ibnu Malik, qala kuntu ana wa Ubay ibnu Ka'ab wa Abu Talhah. Nah, di sini mengisahkan tentang 3 sahabat. Dan Syekh Muqbil di sini memasukkan kepada Musnad Ubay ibnu Ka'ab. Karena ada Ubay ibnu Ka'ab. Lalu boleh dimasukkan kepada Musnad Anas, boleh. Bahkan yang mengisahkan di sini Anas ibnu Malik. Dan boleh dimasukkan kepada hadis Abu Talhah, boleh. Fahim? Maka di sini ada 3 sahabat dalam kisah ini. Maka kisah ini diriwayatkan dari 3 sahabat. Maka bisa dijadikan hadis Musnad Ubay, Musnad Anas, dan Musnad Abu Talhah. Maka ketiganya, ana kata Anas, wa Ubay wa Abu Talhah julusan. Apa i'rab julusan? Julusan mansub dalam keadaan hal, maknanya kami bertiga dalam keadaan duduk. Para sahabat dulu duduk bersama, dan duduk mereka bukan ngerokok, nobar, nonton bareng dari YouTube, ketawa hahaha. Yang buat konten
lari terjatuh, pinggangnya patah, hahaha. Atau yang lagi viral, tehnya masih ada, dijual di gelodok sana. Alhasil seperti itu, maka tertawa. Tidak, para sahabat dulu duduk melaksanakan ilmu, mengamalkan ilmu. Mana dalilnya ini? Fa'akalna lahman wa khubzan. Maka kami makan daging dan makan khubuz. Maka di sini lahman dalam keadaan nakiroh. Fa'akalna lahman dan nakiroh disiap isbat yufidu al-mutlaq. Memberikan daging apa saja. Mungkin daging kambing. Mungkin daging sapi, mungkin daging ayam kalkun, mungkin daging ikan. Maka kalau ikan kayaknya tidak, karena indal Arab ikan tidak dinamakan daging, dinamakan samak. Maka di sini bersifat umum, bisa jadi al-bahaim, dari kambing, dari sapi, dan dari hewan-hewan yang halal. Wa khubzan, dan juga dari khubz, roti. Maka para sahabat makan roti. Berbeda dengan kita makan nasi. Maka Anas ibnu Malik makan roti, dan sebagainya dari para sahabat makan roti. Summa da'autu biwadu'in. Kemudian aku memerintahkan, tentunya kepada mungkin pembantunya, biwadu'in, untuk datang dengan wadu. Apa makna wadu? Wadu itu seperti kobokan, seperti ember yang ada airnya. Untuk apa? Untuk berwudu. Jadi ada ember, cawan yang ada airnya untuk wudu. Faqala, di sini ada alif, berarti masuk kepada pelajaran tasrif hari ini. Apa? Qala, qalu, qalat, qalata, kulna. Maka failnya mana? Qala, failnya apa? Dua di sini, huma. Kembali kemana huma? Wallahu alam, kembali kepada Abu Thalhah dan Ubay ibnu Ka'ab. Karena hadis ini dari Anas. Dan wallahu a'lam, mungkin Anas yang mengundang, karena Anas termasuk dari sahabat yang kaya raya. Tidak dijelaskan di sini, ini hanya prediksi saja. Faqala, maka berkata Abu Thalhah dan Ubay, lima tatawaddo, kenapa kamu mengambil itu untuk berwudu? Fakultu lihada ta'am. Kita berwudu untuk makanan ini. Alladhi akalna, dari makanan yang kita makan. Faqala atawadda'u minat thayyibat. Maka apakah kita berwudu dari perkara-perkara makanan yang baik? Kemudian dikatakan lam yatawadda man huwa khairun minka. Maka tidak berwudu dari orang yang lebih baik dari kamu. Siapa yang diinginkan yang lebih baik dari kamu? Jika para sahabat mengatakan demikian, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam hadis ini maknanya Anas membawa seember air, wallahu a'lam seperti itu, ataupun sebaskom air. Maka dikatakan untuk apa? Untuk berwudu? Iya. Lihada ta'am, untuk makanan ini kita berwudu. Maka dikatakan pengingkaran atawata'u minat thayyibat. Kita wudu dari makanan yang kita makan yang baik ini. Maka diingkari intinya. Lalu diberikan ilmu lam yatawaddo, bahwa Nabi
yang lebih baik dari kamu tidak melaksanakan wudu dari makan makanan daging ini. Maka ini yang kita ambil dari segi makna. Lalu apa faidah dari hadis ini dari segi fikih? Maka di sana al-qaidah taqul, dikatakan di dalam ilmu usul fikih, ilmu qawaidul usul, qaidah tentang rumusan al-aslu fil at'imah al-hillu, asal dari makanan itu halal, walam yuqayyidha bi syai'in, dan asal dari makanan itu tidak berhubungan dengan permasalahan toharoh. Kalau makan harus wudu, kalau makan batal wudunya, dan seterusnya. Ini asal dari makanan. Semua daging yang dimakan tadi dan juga khubuz. Maka ini adalah sesuai dari madhab yang 4, dan bahkan disebutkan ijma' kaum muslimin tentang permasalahan khubuz dan permasalahan daging yang tidak ditetapkan di sini daging apa tidak jelas, daging kambing, daging apa dari sapi, maka diingkari oleh 2 sahabat dan dikatakan kita tidak berwudu, dan dikatakan orang yang lebih baik dari kamu yakni Nabi tidak berwudu. Maka di sini masuk kepada kaidah asal pada sesuatu itu asalnya adalah halal dari daging-daging makanan seperti tadi daging dan khubuz adalah halal dan tidak mewajibkan kepada seseorang yang memakannya harus wudu karena membatalkan. Maka perkara seperti ini asal dari perkara makanan itu halal dan tidak membuat seseorang batal dari wudu kecuali dalil-dalil yang datang dari syariat Islam baik Al-Quran atau Sunnah. Maka contohnya di sini dari pendalilan Al-Quran banyak, di mana di dalam ayat yang banyak ini Allah berfirman, wal arda wada'aha lil anam, bahwa bumi ini dijadikan agar kita bisa memakan dari makanan-makanan binatang yang ada padanya. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, maka makanlah dari apa-apa yang dirizkikan oleh Allah di muka bumi ini dalam keadaan halal dan dalam keadaan baik. Maka di dalam 2 ayat tadi menjadi pendalilan bahwa kita dihalalkan makan apa saja yang Allah jadikan di atas muka bumi dari khubuz tadi, dari gandum asalnya, dan juga yang kedua dari binatang daging tadi yang dimakan, tanpa harus dia itu membatalkan wudu, menyebabkan demikian dan demikian, tidak. Maka ini pendalilan secara mutlak. Makanlah tanpa diperintah, konsekuensinya kamu harus wudu dan sebagainya. Dan juga pendalilan di dalam hadis, kalau tadi di Al-Quran banyak, maka begitu pun di hadis Ibni Abbas. Karena ahlul jahiliyah yakuluna asya wa yatrukuna asya taqadduran. Faba'atsallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fa'anzala kitabahu wa ahalla halalan wa harrama haraman, fama ahalla fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afun. Maka dulu orang-orang jahiliyah mereka memakan makanan dan mereka meninggalkan sebagian makanan dikarenakan taqadzuron, dikarenakan merasa jijik dan sebagainya. Maka Allah menurunkan Nabi Muhammad dengan membawa sunnah-sunnahnya. Apa yang dihalalkan oleh Nabi maka halal, apa yang diharamkan oleh Nabi haram. Tidak kembali kepada masalah
ini tidak pantas, ini menjijikkan, ini demikian dan demikian. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita, tidak ada makanan yang kita makan yang menyebabkan kita harus wudu dan menyebabkan kita harus demikian dan demikian kecuali dengan dalil. Maka ini faidah yang pertama. Dan faidah yang kedua, bahwa ibadah itu tidaklah dilaksanakan dari akal pikiran dan hawa nafsu, tetapi al-ibadah tauqifiyah. Ini kaidah yang kedua. Awas, catat. Kaidah yang kedua, tidaklah seseorang melaksanakan ibadah dari persepsinya, dari imajinasinya, tetapi ibadah itu tawakuf. Yang dinamakan ibadah harus tawakuf, bersumber dari Al-Quran atau Sunnah. Tidak boleh seseorang mengatakan ini ibadah. Mana dalilnya? Nggak ada dalil. Saya aja yang mengatakan ini ibadah, maka tidak diterima. Maka kaidah di sini ma'ruf dengan ucapan dari para ulama bahwa al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Asal dari peribadatan itu tawakuf, maknanya kita berhenti sampai datang kepada kita dalil. Jadi maksudnya tidak boleh kita dalam permasalahan ibadah itu semau gue, dari pikiran kita, dari pendapat kita, tidak. Tapi harus kembali kepada dalil. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama di dalam ilmu usul, al-aslu fil ibadah at-tawakkuf. Asal dari peribadatan itu kita diam. Jangan menetapkan sesuatu kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka mana pendalilan akidah dari kaidah ini? Hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa seseorang yang melaksanakan suatu peribadatan yang lancung tanpa bersumber dari Al-Quran, tanpa bersumber dari sunnahku, kata Nabi, maka dia tertolak. Maka hadis ini menunjukkan permasalahan tentang apa-apa dalam Bismillah. Maka setelah kita mengetahui dua kaidah yang berhubungan dengan permasalahan makanan dan berhubungan dengan masalah ibadah di dalam hadis ini, faidah yang bisa kita ambil yang pertama, bahwa asal dari makanan itu halal untuk dimakan dan tidak berhubungan dengan ibadah-ibadah tertentu. Asal dari makanan halalan thayyiban, selesai. Tidak mengharuskan kita melaksanakan demikian dan demikian kecuali dengan dalil. Itu pertama. Yang kedua, seluruh yang namanya ibadah, seperti tadi Anas mendatangkan wudu, tempat wudu. Ditanya untuk apa? Untuk makanan ini. Maka dikatakan makanan ini makan yang baik, makanan yang baik. Dan dulu Nabi makan daging ini dan khubuz ini, Nabi tidak wudu dan dia lebih baik daripada kamu. Ini kaidah yang kedua, bahwa asal dari ibadah adalah tauqifiyah, maknanya tawakuf. Maka di sini Anas berpendapat ini disunahkan wudu, dikatakan oleh para sahabat yang lain, apa? Tidak ada. Dulu Nabi tidak wudu dari daging ini. Nah, daging apa gerangan? Maka faidah yang ketiga, tidak ada perintah untuk wudu kecuali makan daging unta. Nah, disinilah bagaimana Anas dulu sampai mendatangkan wudu. Mungkin dia mendengar ada beberapa hadis
dan dia ingin mempraktekkan dan dibantah oleh dua sahabat yang lain bahwa Nabi tidak wudu dari daging ini. Wallahu alam apakah daging sapi atau daging kambing atau daging kerbau atau daging binatang yang lain misalnya yang halal. Maka ini zahirnya bukan ibil. Tapi kalau ibil, daging unta, telah datang nas. Maka ini faidah bagi kita sekarang. Permasalahan ketiga, wujub al-wudu min lahmil ibil. Hukumnya wajib berwudu bagi orang yang makan daging unta. Permasalahan seperti ini, permasalahan dari sunnah. Yang mana telah datang pendalilannya di hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibni Abdullah. Su'ilan nabiyyu anatawadda'u min luhumil ibil qala na'am. Maka ditanya Nabi tentang apakah kita berwudu di saat makan daging unta? Qala na'am. Kata Nabi tentu. Qala ana tawaddu'u min luhumil ghanam qala in syi'it. Apakah kita berwudu dari daging kambing? Kata Nabi, jika mau. Maksudnya bukan wajib. Jika mau. Apalagi saat makan memang sudah mendekati waktu sholat. Misalnya makan buka puasa, kemudian setelah itu sebentar lagi sholat isya, maka jika dia tidak wudu, maksudnya belum mempunyai wudu, ya wudu. Maka insyita. Namun bagi yang makan daging ibil dikatakan na'am, harus wudu. Meskipun mempunyai wudu, batal wudunya dengan makan daging unta. Ini hadis Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di sana ada hadis yang lain diriwayatkan ashabu sunan seperti Abu Daud dan Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Bara ibnu Azib. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an luhumil ibil qala tawaddu'u minha. Ini lafadznya lebih jelas dari kewajibannya dengan datangnya fi'lun amr tawaddu'u minha. Maka berwuduklah kalian semuanya. Wa su'ila an luhumil ghanam faqala la yatawaddo. Di sini lebih jelas tentang tidaknya. Apakah dikatakan oleh Nabi tidak ada wudu dengan lahmul ghanam? Maka di hadis Jabir disebutkan jika mau, maksudnya bukan wajib. Jika mau, ya sudah wudu. Apalagi memang mau sholat isya dan belum punya wudu, ya silahkan wudu. Itu maknanya. Maka di dalam dua hadis ini menjadi penjelas bagi kita bahwa permasalahan yang diwajibkan wudu jika kita makan daging unta. Dan permasalahan daging unta ini di Indonesia jarang. Unta hanya hidup di kebun binatang. Dan beberapa tajir, banyak tajir di Indonesia, miliarder, bisa memelihara unta. Namun dicoba sepasang, sakit pilek karena dingin, sakit meriang karena curah hujan yang banyak, maka mereka mati. Akhirnya dari zaman Doeloe sampai zaman now ada peternakan di Indonesia, peternak ibil, peternak unta yang banyak dan sukses. Wallahu alam tidak ada, karena memang tidak bisa hidup. Dan begitu pun yang di hadikatul hayawan, umur-umur mereka 1 tahun 2 tahun meninggal. Meninggal atau mati, al-muhim seperti itu. Maka di sini alhamdulillah kita punya daging kambing, punya daging ayam, punya daging sapi, semuanya tidak usah wudu. Lalu daging suike boleh enggak? Indakum daging suike boleh tidak?
Hudzaifah, apa suwike? Suwike. Ayo, daging suwike boleh apa tidak? Siapa yang tahu suwike? Ada yang tahu suwike? Daging kodok hijau yang besar. Gede seperti kucing. Pahanya besar. Boleh apa tidak dimakan? Silahkan. Haram. Haram. Dari mana dalilnya haram? Ya, haram itu. Nah, Rasulullah SAW an qatli difda. Nabi melarang membunuh difda ataupun kodok, baik besar kecil, maka di sini diharamkan, maka tidak boleh dimakan. Ini istimbat dari para ulama yang tidak boleh dibunuh. Maka bagaimana menyembelihnya? Tidak boleh. Lalu mau dimakan gimana? Makan tanpa disembelih karena membunuhnya haram. Jadi dimakan hidup-hidup. Boleh? Tidak. Maka di sini jelas dari dua hadis ini kita berwudu dari memakan daging unta. Sehingga di sini hadis Anas, dohirnya yang dimakan apa? Apa yang dimakan oleh mereka bersama? Yang jelas bukan daging unta. Karena kalau daging unta, para sahabat semuanya akan mengatakan iya. Namun wallahu alam Anas iltibas. Maka ada sesuatu pada Anas ibnu Malik yang mana dia sahabat yang lebih kecil daripada Ubay. Meskipun sama-sama dari Ansor, namun Ubay sangat matang. Maka di sini mengatakan dulu Nabi yang lebih mulia dari kamu tidak berwudu dari makan daging ini. Dohirnya bukan daging unta. Wallahu alam daging apa? Bisa jadi daging sapi ataupun daging kambing. Wallahu a'lam. Tidak ada riwayat yang lain, kita belum tahu makan daging apa. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, faedah yang tambahan. Bahwa lihat hirs para sahabat. Bahwa mereka semuanya duduk dengan Nabi. Ada yang faham, ada yang tidak faham, ada yang menghafal hadis, ada yang tidak menghafal hadis. Maka di sini mungkin belum tersampai kepada Anas ibnu Malik tentang permasalahan ini, sehingga Anas menyangka bahwa makanan ini butuh kepada wudu. Ternyata ditegaskan oleh Ubay dan Abu Talhah bahwa orang yang lebih mulia dari kita, Nabi Muhammad yang menjadi contoh, tidak wudu dari daging ini. Maka di sini para sahabat, di antara mereka ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui, dan itu perkara yang lumrah. Karena ada yang sibuk tidak hadir di majelis itu, atau dia tidak mendengar dan para sahabat mendengar, atau bahkan sama-sama di majelis tapi lupa dan sahabat yang lain mengingat. Maka di sini bisa jadi Anas ibnu Malik iltibas, lupa dan ragu bahwa yang harus wudu itu hanya ibil saja. Maka dia mengira yang dimakan itu pun harus wudu. Maka di saat membawa wudu dipertanyakan, kenapa kamu mau berwudu untuk makanan yang kita makan ini? Maka dikatakan tidak ada wudu. Dan dulu orang yang paling mulia dan contoh bagi kita tidak berwudu. Dan faedah dari hadis ini pun bahwa para sahabat mereka berkumpul dengan ilmu. Maka di antara mereka membicarakan tentang hukum-hukum. Tidak hanya sekedar membicarakan dunia saja, tetapi membicarakan tentang ilmu. Maka inilah yang bisa kita berikan dari fawaid-fawaid tentang hadis ini. Ayo belajar istimbat. Ada yang bisa menambah? Apa faedah dari hadis ini? Ada faedah yang lain?
Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini. Ada faidah tambahan dari hadis ini tentang fikih, tentang akidah. Tambahan lain, misalnya para sahabat di sini mereka melaksanakan makan bersama, baik dalam keadaan puasa buka bersama ataupun makan siang bersama. Maka di sini kalau dia Anas yang melaksanakannya, menunjukkan bagaimana karomnya para sahabat, kemuliaan para sahabat dan dermawannya para sahabat. Maka mereka makan bersama. Ini pun faidah. Tadi faidah tambahan nih. Ada lagi. Lihat bagaimana dia mengundang sahabat yang lain. Jadi dari sunnah juga mereka para ulama dari sahabat dulu karom. Selain mempunyai ilmu dan berjihad dan sebagainya juga, mereka saling memberikan makanan. Maka menyiapkan makanan dan memberikan makanan kepada para sahabat yang lain. Makan bersama. Dan juga bisa kita tambah lagi apa? Dohirnya mereka makan bersama satu nampan. Bukan membawa setiap orang prasmanan, mangkok. Semua makan di mangkoknya masing-masing. Mana dalilnya mereka selesai semuanya. Setelah selesai makan bersama, mau berwudu. Maka ini juga faidah tambahan. Terus apa lagi? Tambah lagi. Ada yang mau menambah? Tambahan lagi. Dohirnya mereka dalam keadaan makan dengan tangan, tidak dengan yang lainnya. Karena ingin mendatangkan air untuk wudu dan untuk bercuci tangan juga dohirnya. Ada lagi tambahan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup kajian kita. Ada tambahan? Sudah tidak ada? Kalau ada yang mengatakan di sini makan khubz, maka khubz lebih baik daripada beras, daripada nasi. Maka ada dalilnya? Tidak ada. Karena dulu di zaman sahabat yang mudah bagi mereka khubz. Jika mereka seperti kita di Indonesia banyak tanaman padi, mungkin mereka makan beras. Namun tidak ada. Sehingga zakatul fitr pun tidak disebutkan dari kutihim, dari sumber makanan mereka. Karena di hadis zakat, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil muslimin min. Di sini disebutkan dari makanan Arab. Min tamrin, min burin, min aktin, dan min zabib. Maka ini semuanya makanan Arab. Kalau ada beras akan disebutkan min ruzin, dari ruz, dari beras. Maka di sini menunjukkan bahwa beras bukan dari asal makanan Arab. Sehingga di sini dulu para sahabat makan daging dengan khubz. Wa naktafi ila huna. Wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Al-muadzin yuadzin. Sudah. Idan aqimus shalah.